Kita ada karena ada sejarah dari leluhur kita, dan kita ada karena dari leluhur kita ada karena leluhur kita juga. Ya. Kita sekarang berada di lokasi Kali Goang, ya, teman-teman. Jadi setelah kita tadi berkesempatan ke makam Ki Ageng Giring, lalu ke Sendang Talangware, dan sekarang kita ke lokasi ketiga, yaitu Kali Goang. Ya, ada cerita Pak Lek mengenai Kali Goang ini? Ya. Kali Goang itu pada saat Ki Ageng Giring itu sebelum meminum degan itu beliau bebersih diri di sini, dan setelah untuk mensucikan diri atau mandi itu berada di sini di Kali Goang ini. Dan pada saat ada firasat di hati Ki Ageng Giring, itu Ki Ageng Giring mendapatkan firasat, lalu padasan atau tempat ini amblek atau goang. Maka disabda itu ya Pak Lek, nyun sewu. Jadi mungkin waktu mendapatkan firasat tersebut aura yang ada di dalam tubuh beliau itu memancar, lalu karena kegalauan, kegundahan beliau itu memancar, aura tersebut memancar, dan akhirnya itu menjadi goang itu ya. Itu yang kenapa dinamakan Kali Goang tersebut. Lalu ini apa Pak Lek? Dan ini dulu beliau berdiri di sini ya sebagai padasan. Beliau berdiri di sini sebagai padasan. Lalu beliau merasakan firasat itu, bersedih. Bersedih. Ya. Lalu beliau sempat meneteskan air mata dan menetes di batu-batu ini. Di batu-batu ini yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat bahwa batu ini berlubang, teman-teman. Itu saking saktinya mungkin. Ya, mungkin beliau memang spiritualnya tinggi. Dengan meneteskan air mata, lalu batu-batu ini menjadi berlubang. Begitu. Dan mungkin penduduk sekitar sini menyebutnya Watu Dakon. Watu Dakon, teman-teman. Nah, ini mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan lagi, kita mau mencoba untuk uluk salam dulu, Pak Lek. Kita ritual uluk salam dulu seperti biasanya. Saya mau minta izin dulu agar bisa mengeksplorasi sini, biar kita dapat bercerita lebih lanjut. Ya, oke. Teman-teman ikutin kami selalu. Oke. Oke, teman-teman, setelah kita tadi
sempat sedikit berdoa dan uluk salam di sini. Lalu kita akan mencoba sedikit ya Pak Le, mencoba karena Pak Le tadi sudah seperti mendapatkan gambaran-gambaran beliau yang lenggah atau menjaga tempat ini ya Pak Le. Dan tadi saya sempat mohon izin juga pada beliau-beliau yang lenggah di sini agar kita bisa memvisualisasikan ya ini akan saya coba memvisualisasikan yang lenggah atau yang menjaga di sini menurut kacamata saya ya Mas, untuk agar bisa dilihat sama teman-teman semua yang lain, juga agar tempat ini tetap lestari, juga tetap abadi sepanjang masa karena dan selalu dijaga dan disinilah yang beliau yang lenggah atau menjaga itu agar menjadikan tempat ini baik digunakan, jadi digunakan dalam hal yang positif tentu saja. Dan di sini tadi kita sudah izin, mungkin saya gambar sebentar Mas. Selagi Pak Le gambar, saya akan menjelaskan sedikit bahwa sama halnya dengan sendang-sendang yang lain, meskipun di sini itu sungai atau kali, tapi masyarakat sekitar juga mempergunakan sungai ini untuk keperluan yang lain, untuk keperluan sehari-hari maksudnya, seperti mungkin kamera tidak bisa melihat ke sana, biar saya saja yang menceritakan, maksudnya bahwa di sana ada yang sedang mencuci, sedang mandi, dan keperluan yang lain. Jadi sungai atau kali ini adalah sebagai salah satu sumber kehidupan buat masyarakat yang ada di sekitar desa ini, penduduk masyarakat di sini. Begitu teman-teman. Nah ini Pak Le sedang mencoba menggambarkan ini Nyon Sewu cowok atau cewek ini Pak Le? Ini cowok. Oh cowok. Ya, dan di sini beliau yang diserai menjaga. Abdi setia dari Ki Ageng Giring untuk menjaga di sini. Juga tidak lepas dari sebenarnya tempat ini yang mau memanfaatkan dalam hal negatif itu hati-hati karena di tempat ini juga tidak sembarangan digunakan juga. Tidak sembarangan. Sebenarnya tempat ini tempat sakral atau suci Mas. Iya. Ya, tempat sakral atau suci. Dan meskipun kelihatannya seperti ini, tapi bagaimanapun juga ini tempat yang disakralkan ya Pak. Ya, ini tempat sakral dan suci, meskipun di luar batas aura ini sebenarnya ada banyak sosok negatif Mas. Tetapi kita tidak akan membahasnya. Iya. Karena kita fokus ke membahas leluhur ya Pak. Leluhur khusus kebesaran leluhur. Kejayaan-kejayaan luhur. Jadi kalau boleh saya gambarkan, di sana ada yang sedang memancing, ada yang sedang mandi, ada yang sedang mencuci teman-teman. Jadi banyak di sini ramai teman-teman, masyarakat yang di sini ramai sekali. Mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari, keseharian mereka di sini. Mungkin Mas Dino bisa shoot yang di sana ya Mas Dino. Salah satu itu yang sedang memancing itu. Salah satunya contoh. Karena kalau kita shoot ke sana ini mohon maaf karena di sana banyak yang sedang bebersih atau mandi. Itu teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil lukisan dari Pak Le Permono. Mungkin Pak Le mau menceritakan sedikit Pak Le. Ini sebentar. Nah mungkin
itu tadi sedikit lukisan dari Pak Le Permono. Mungkin Pak Le mau menjelaskan sedikit, Pak Le. Mungkin siapa tahu nama dari beliau atau siapa saja yang Pak Le lukis di sini. Ya. Untuk yang saya visualisasikan itu di sini yang mau divisualisasikan ada 4 ya. Jadi yang paling lama sekali adalah sosok beliau. Ini sekelas jin ya. Jin. Itu paling awal jin. Terus ini pertama kali di sini. Yeah. Bahkan sebelum ada kejadian Kali Gewang. Oh. Iya benar. Kali Gewang. Ada Kali Gewang. Ini beliau sudah ada di sini. Ya. Cuma beliau tidak mau menyebutkan namanya, Mas. Oh iya. Terus yang kedua ini ada nenek-nenek Simbah. Nenek-nenek Simbah, ya. Dan ini setelah ada peradaban. Oh. Jadi ini dulu. Iya. Terus yang kedua ini. Mungkin atau ini yang disebut apa kalau yang menjaga Semoro Bumi. Oh, Semoro Bumi. Iya. Iya. Ini beliau nenek-nenek, biasanya beliau sering mengingatkan yang di sini. Itu wujudnya nenek-nenek. Ini berada di sini. Oh, di sini ya. Ya, oh. Di situ. Terus setelah itu baru ada salah satu abdi beliau dari Ki Ageng Ngiring itu yang disuruh menjaga di tempat ini. Jadi misalnya ada orang yang bertirakat atau nenepi atau sesirih di sini, ini beliau yang menjaganya dari gangguan-gangguan yang lain. Oh, iya. Terus yang terakhir itu ada siluman ular. Siluman ular. Siluman ular itu letaknya di sini, Mas. Oh, iya. Iya. Di bawah itu ini beliau dia yang suka iseng. Oh, beliau ini cewek. Ini cowok, Mas. Oh, cowok semua. Ya, cowok. Oh, kecuali yang semua. Iya. Ini cowok. Jadi bukan cewek, tapi saya juga ini siluman jadi kalau misalnya ada yang berkehendak jahat, itu mesti penampaknya ular. Oh, J. Jadi itu kalau anunya tetap di bawah itu. Terus beliau ini dari ini yang menguasai ini semua. Yang menjaga. Yang menjaga ini yang menguasai dari pengendalinya itu beliau. Dari negatif ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertirakat di sini, ada yang digoda, ini beliau yang menjaganya. Menjaga orang yang bertirakat itu. Iya. Dan ini kalau ada yang niat jahat itu baru muncul. Yang ini ya. Sebenarnya ini istilahnya manut ya, Mas? Ngikutin perintah dari ini. Oh, jadi mengikuti perintah dari yang menjaga yang prajuritnya tadi itu. Oh. Makanya di sini sebenarnya tempat yang sakral atau yang disucikan untuk para peziarah-peziarah di Kali Gewang ini. Iya. Itu yang hanya Mas yang berkenan divisualisasikan. Ya, begitu teman-teman. Jadi nanti jelasnya akan kami perbaiki. Maksudnya sedikit kami perbaiki lalu biar bisa terlihat jelas teman-teman melihat ini lukisan dari Pak Le ini. Ya. Sementara itu Pak Le atau ada tambahan lagi? Sudah. Langsung kita. Iya. Sementara untuk di Kali Gewang kita cukup sampai di sini. Jadi dan kita doa dulu, Mas. Oke, iya, kita mau pamit, kita berdoa lagi. Mungkin nanti Mas Dino bisa mengesut ini ya. Iya, jadi ini yang semua ini berada di sini, lokasinya di sebelah kiri kami, di kanannya Mas Dino. Nah, itu. Jadi itulah tempat beliau ini berada di sana. Jadi, oke. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mau pamit, sebelum kita meninggalkan tempat ini. Oke.
Ya. Oke, teman-teman, kita berada di petilasan. Petilasan rumah dari Ki Ageng Giring. Iya, Ini Ki Ageng Giring 3, ya. Ki Ageng Giring 3. Jadi ini apa namanya? Destinasi atau tujuan terakhir kita untuk sesi kali ini ya, Pak. Ini ya. Ekspedisi Giring Manah. Iya. Itu nanti untuk giringnya kita selesai di sini, dan inilah di sini. Di sini teman-teman. Rumah dari Ki Ageng Giring 3 zaman dulu. Ya, inilah. Ini petilasannya. Ini mungkin sama warga dibikin seperti ini ya. Seperti ini supaya mengingatkan bahwa beliau pernah ada di sini. Ya, pernah tinggal di sini. Ya. Dan letak dari rumah beliau, rumah Ki Ageng Giring 3 dengan Kali Guwang juga tidak cukup jauh. Iya, betul. Jadi rentetan atau pasal-pasal itu dapat kita satukan. Iya. Di sini ya. Di sini. Untuk ekspedisi Giring Manah. Dan untuk giring kita selesai di sini. Mungkin untuk yang selanjutnya kita akan membahas yang Ki Ageng Pemanahan. Ya. Jadi ekspedisi itu sebenarnya satu cerita. Ya. Kita putus karena waktunya juga tidak memungkinkan teman-teman. Karena sudah larut malam. Iya. Jadi ekspedisi Giring Manah ekspedisi giring itu selesai di sini. Nanti Manah itu kita besok kita ulas di sesi di sesi yang lain, teman-teman. Jadi apa namanya? Jika teman-teman ingin mengikuti ekspedisi kita terus, jangan lupa Cakram Ranggiling channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen ada di kolom komentar tentunya, dan supaya kita bisa mengetahui cerita-cerita atau bagaimana leluhur dulu pernah memberikan sesuatu ya Pak Lik kepada kita, beserta kejayaannya. Jadi kita ada karena ada sejarah dari leluhur kita, dan kita ada karena dari leluhur kita ada karena leluhur kita juga. Ya, begitu teman-teman. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, lalu apa namanya? Komen di email boleh, emailnya cakramanggiling0@gmail.com. Lalu mungkin semua ada di deskripsi ya Mas Dino ya. Semua ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa follow Instagram kita, follow Twitter atau di Facebook. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa kembali dengan kami. Jaya Wijayanti, Rahayu Sagung Dumadi.